selamat pagi bagi anak-anak ibu sekalian yang masih tetap stay at home di rumah masing-masing. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke yang berikutnya, ya, yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa itu terbagi atas 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Laporan laba rugi adalah mengenai pendapatan dan beban-beban, ya, pendapatan yang diterima oleh perusahaan jasa selama periode tertentu dan beban-beban atau pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu laporan perubahan modal, yaitu terdiri dari akun modal awal, laba, dan kemudian nanti akan dikurangi dengan prive. Modal awal itu adalah ketika perusahaan tersebut membuka usaha pertama kali, berapa uang yang disetor sebagai modal. Kemudian laba ini diperoleh ketika perusahaan tersebut sudah melakukan kegiatan selama periode tertentu, dan kemudian di dalam periode tersebut ada yang namanya prive. Prive ini sama dengan pengambilan uang pribadi oleh pemilik perusahaan tersebut. Kemudian ketiga adalah neraca. Neraca ini terdiri dari akun harta utang modal dan nanti dikurangi dengan akumulasi harta yang ada di perusahaan tersebut selama periode tersebut, kemudian utang yang ada di dalam perusahaan tersebut selama dalam periode, kemudian modal, ya. Kemudian yang berikutnya contoh dari laporan laba rugi. Ini nih rumusnya, ya, atau akun-akun yang terdapat dalam laba rugi di perusahaan jasa. Coba perhatikan satu, yaitu akun dari pendapatan. Ada beberapa jenis pendapatan di sini. Ada pendapatan jasa, yaitu pendapatan yang diterima dari kegiatan jasa. Kemudian pendapatan sewa, ya, mungkin perusahaan tersebut memiliki aset atau harta tetap, misalnya gedung, ya, kemudian disewakan ke pihak lain, maka nanti akan diterima yang namanya pendapatan sewa. Kemudian pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini bisa dikatakan misalnya kalau perusahaan tersebut memiliki sejumlah uang di bank, maka akan mendapat misalnya pendapatan bunga, ya, dan ada juga pendapatan lainnya. Kemudian pendapatan-pendapatan yang ada di sini dijumlahkan, berapa totalnya semua, maka diletakkan di sebelah sini. Kemudian di bawahnya ada beban usaha. Beban usaha itu ada beberapa jenis, ada beban gaji, beban listrik, beban administrasi dan umum, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban penyusunan peralatan, beban sewa, beban iklan, dan ada juga sebenarnya beban-beban lain-lain lagi, ya. Kemudian jumlah beban-beban semuanya ini ditambahkan, kemudian diletakkan di bawah dari jumlah pendapatan. Setelah itu total pendapatan di atas dikurangkan dengan total beban. Berapa hasilnya itulah dikatakan dengan laba. Laba di sini apabila jumlah pendapatan yang di atas lebih besar nominal uangnya dibanding dengan jumlah dari jumlah uang beban, ya. Apabila lebih besar pendapatan dibanding beban atau pengeluaran, maka dia selisihnya dikatakan laba. Dan apabila sebaliknya jumlah pendapatan lebih kecil dibanding beban, maka dia dikatakan dengan rugi. Ya, itu mengenai laporan laba rugi. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal di sini adalah dari modal awal. Modal awal ini adalah ketika perusahaan tersebut membuka usaha pertama kali. Kemudian di sini ada laba bersih. Laba bersih ini diambil dari laba yang ada di sini di laporan laba rugi, ya, kemudian dipindahkan ke sini. Oke, kemudian ada prive. Berapa uang yang diambil oleh pemilik dari perusahaan itu tetap dicatat, diletakkan di sini. Kemudian laba bersih dikurang dengan prive, maka diletakkan berapa selisihnya di bawah
purchase modal awal. Nah, kemudian berikutnya modal awal ditambah dengan tambahan modal. Jadi laba bersih dikurangi dengan prepay itu selisihnya berapa, itu namanya dikatakan dengan penambahan modal. Kemudian modal awal dengan penambahan modal ditambah, maka berapa hasilnya, itulah yang dikatakan dengan modal akhir. Nah, yang berikutnya neraca. Neraca terdiri dari harta, utang, dan modal. Harta itu posisinya sebelah debit dan atau dikatakan dengan sebelah kiri, dan utang dan modal itu posisinya sebelah ke kredit, posisinya berada di sebelah kanan ya, atau dikatakan juga harta ini sama dengan aktiva, sedangkan utang dan modal dikatakan dengan pasiva. Harta terbagi dua, ada harta lancar dan harta tidak lancar, atau dikatakan dengan harta tetap ya. Harta lancar ini nih, ada kas, piutang, perlengkapan sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, kemudian ini ditambahkan, diletakkan di sini. Kemudian ada harta tidak lancar, ada peralatan, ada kendaraan ya. Nanti di bawahnya ada akumulasi penyusutan peralatan, artinya ini pengurangan ya. Berapa hasil pengurangannya, kemudian ditambahkan, diletakkan percis di bawah jumlah harta lancar, kemudian jumlah harta lancar ini ditambahkan dengan jumlah harta tetap, maka dapatlah total aktif atau total harta. Kemudian di sini ada sebelah kiri atau pasiva itu kelompok utang dan modal. Ada utang usaha, utang gaji, kemudian ditambahkan dapat jumlah utang jangka pendek, kemudian ada utang bank. Biasanya perusahaan kalau meminjam ke bank itu meminjam jangka waktunya itu agak panjang, atau dikatakan dengan lebih dari 1 tahun. Nah, maka itu dikatakan dengan utang bank, utang jangka panjang. Kemudian jumlah utang jangka pendek ditambahkan dengan utang jangka panjang, maka setelah ditambah itulah dikatakan dengan total atau jumlah utang ya. Kemudian di sini ada modal akhir. Modal akhir ini diambil dari laporan perubahan modal. Di sini kan ada modal akhir, inilah yang akan dipindahkan ke sini nih, modal akhir. Jadi jumlah utang ditambah dengan modal akhir, itulah yang dikatakan dengan jumlah pasiva. Perlu diingat antara jumlah aktiva dan pasiva itu harus sama, tidak boleh tidak sama, karena kalau dia tidak sama itu berarti totalnya udah jelas salah. Jadi antara debit dengan kredit itu harus balance. Kemudian oke, sampai di situ kegiatan materi kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap membaca bukunya di rumah, kemudian latihan yang ada di LKS yang sesuai dengan materi ini silahkan dikerjakan dengan menggunakan pensil untuk sementara waktu. Oke, sekian dan terima kasih.